Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 di mata kuliah Prinsip Keteknikan Pangan Universitas Muhammadiyah Bandung dengan beranggotakan Alia Nursifa, Amelia Deswita Putri Soleh, Hafid Burhanuddin, Muhammad Yusuf Firdaus, dan Zahra Devina. Baik, saya Amelia Deswita Putri Soleh dengan NIM 5 akan memaparkan mengenai destilasi secara umum dan salah satu jenisnya. Nah, destilasi itu biasa disebut juga dengan penyulingan. Nah, penyulingan ini merupakan metode pemisahan suatu zat cair dan campurannya dengan berdasarkan perbedaan titik didih dan kemudahan penguapan yang biasa disebut dengan volatilitas. Nah, menurut Wono Raharjo dan Surjani di tahun 2013, proses destilasi zat cair itu dipanaskan hingga mencapai titik didih, lalu uapnya itu akan dialirkan melalui kondensor atau pendingin, dan hasil dari pengembunannya ini akan dikumpulkan sebagai hasil dari pemisahan. Salah satu jenis dari destilasi ini ada yang namanya destilasi fraksinasi atau destilasi bertingkat. Nah, destilasi fraksinasi ini merupakan pemisahan dua zat campuran berdasarkan perbedaan titik didih campuran kurang dari 20 derajat Celcius. Jadi, satu zat cair dengan zat cair yang lainnya yang akan dilakukan destilasi itu memiliki perbedaan titik didih yang sangat tipis. Destilasi ini juga menggunakan kolom bertingkat, lalu terjadi pemanasan bertahap dan perbedaan suhu pada setiap plat. Tujuan pemurnian destilat di bawahnya. Semakin atas, maka cairannya itu tidak volatil. Nah, jadi cara kerja dari destilasi fraksinasi ini kan ada kolom bertingkat. Nah, komponen penyusun yang memiliki titik didih lebih rendah itu akan menguap terlebih dahulu, kemudian disusul dengan komponen yang memiliki titik didih lebih tinggi. Lalu, destilasi fraksinasi ini juga biasa dipakai untuk minyak atsiri, pemurnian alkohol, atau di industri parfum dan sebagainya. Baik, saya Zahra Devina. Saya akan memaparkan rangkaian alat destilasi fraksinasi. Pada gambar ke-1 adalah gambar rangkaian alat destilasi fraksinasi yang terdiri dari labu bundar, kolom, konektor Y, konektor L, klem, termometer, kondensor, dan Erlenmeyer atau labu penampung destilan. Pada gambar kedua adalah gambar kolom destilasi fraksinasi yang terdiri dari kolom Vigrux dan kolom Hempel untuk melakukan pemisahan bertahap pada sampel. Kolom destilasi sebagai komponen penting untuk proses penyulingan seperti pada industri minyak atsiri, alkohol, dan sebagainya. Dalam kolom destilasi fraksinasi, komponen penyusun titik didih rendah akan menguap terlebih dahulu, kemudian disusul oleh komponen titik didih yang lebih tinggi. Proses yang terjadi pada kolom destilasi fraksinasi adalah temperatur, tekanan, dan ketinggian cairan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Yusuf, tentang proses fraksinasi kontinu. Proses fraksinasi dapat dilakukan dengan pemanasan secara kontinu. Pada titik didih tertentu, komponen dengan titik didih yang lebih rendah akan lebih cepat menguap daripada komponen yang memiliki titik didih yang tinggi. Misalnya, komponen A dikondensasi dengan menjadi kondensat A, sementara pemanasan akan tetap berlangsung dan tetap berlanjut. Jika komponen A tersebut sudah habis, maka temperatur akan terus naik sampai titik didih komponen yang lain dan begitu seterusnya. Untuk mengganti komponen kondensat akan diperoleh komponen yang berbeda dengan memperhatikan titik didihnya terlebih dahulu. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari proses destilasi fraksinasi. Yang pertama adalah kelebihan, yaitu hanya membutuhkan satu kolom destilasi. Lalu yang kedua adalah tidak membutuhkan bahan tambahan yang lain. Lalu yang ketiga adalah waktu proses relatif singkat karena hanya melewati satu kolom destilasi saja. Untuk kekurangannya yang pertama adalah tidak bisa mencapai kemurnian tinggi, jadi hanya sekitar 80-96%. Untuk biaya penggunaan alatnya itu relatif mahal sehingga metode ini jarang digunakan. Untuk pada destilasi bertingkat, kondensatnya harus dibagi-bagi, jadi tidak bisa disatukan karena
Cara kerja dari metode ini yaitu secara bertahap dan bertingkat. Yang selanjutnya kesimpulan akan disampaikan oleh saya, Alianda Siva. Destilasi terbagi menjadi 3, yaitu destilasi fraksinasi, dan destilasi fraksinasi kontinu. Destilasi merupakan metode pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih atau kemudahan penguapan atau volatilitas dari suatu zat. Destilasi fraksinasi atau bertingkat adalah memisahkan dua campuran berdasarkan titik didihnya dengan perbedaan titik didih campuran bisa kurang dari 20 derajat Celcius. Lalu selanjutnya ada destilasi fraksinasi kontinu, pemanasan secara kontinu pada titik didih tertentu komponen dengan titik didih yang lebih rendah akan lebih dahulu menguap. Poin-poin yang harus diperhatikan antara lain, yang pertama ada perbedaan titik didih, lalu ada kolom destilasi, lalu yang ketiga ada penukaran panas dengan reboiler dan kondensor. Lalu yang keempat ada profil suhu, dan yang kelima ada aliran massa dan aliran panas. Mungkin dicukupkan sekian dari kelompok kami. Kekurangan dan kelebihannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.